begini, sebuah peristiwa akan dimuat oleh seorang jurnalis, mungkin itu melibatkan nama baik seseorang. Misalnya dua orang yang berselisih, apakah boleh ditulis satu peristiwa dari satu narasumber saja, atau memang harus mencari? Harus dua-duanya. Harus dua-duanya. Ketika ada konflik antara dua orang, itu misalnya kita konfirmasi. Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat pemirsa layar kaca sisi lain Aspen, senang dan bahagia dapat kembali menyapa sahabat lewat layar kaca ini untuk menjembatani berbagai hal-hal yang menginspirasi kita dari inspirator hebat yang datang ke kursi kita ini. Kali ini kita kembali kedatangan orang yang luar biasa untuk kita jadikan inspirasi kehidupan. Sang inspirator itu bernama Trisno Edward SS, merupakan sarjana sosial tamatan dari Universitas Andalas Sumatera Barat. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Edward. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zul. Masya Allah, Pak sehat? Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Kalau kita perhatikan makin hari makin luar biasa Pak Edward ini. Itu cuman sekedar untuk menyalurkan hobi saja. Menyalurkan hobi. Sahabat, tentu kita tidak asing. Dunia dalam berita dan memberitakan hal-hal dunia yang terjadi di sekitar dunia. Siapa lagi kalau seorang jurnalis yang sekaligus seorang redaktur dari media terkemuka di Sumatera Barat, Rakyat Sumbar. Dan kita juga bersyukur alhamdulillah banyak berita-berita tentang lembaga Aspen yang dimuat di sahabat media kita ini, Rakyat Sumbar. Makasih Pak Edward. Sama-sama, Pak. Kali ini kita, kalau dulu kita cerita tentang LDR ya. Ya awal-awal lah ini. Awal-awal. Belum sebagus ini ruangan kita sih. Mungkin gara-gara cerita LDR ini Aspen ini mungkin semakin berkembang. Oh, semakin berkembang. Iya sahabat. Oke, kita sekarang cerita tentang dunia jurnalis. Pak Edward sebagai seorang redaktur dalam dunia jurnalis ini, media cetak ini, seorang redaktur itu merupakan sang inspektur. Tanggapan Pak Edward gimana nih? Ya, boleh dikatakan bahwa redaktur ini sebenarnya penentu ya. Penentu. Karena awal dari produksi sebuah media itu memang berada di tangan redaktur. Ketika si wartawan mengirimkan beritanya ke media, itu yang paling awal untuk mengolah hasil berita wartawan, hasil liputan wartawan itu adalah redaktur. Redaktur ya. Redakturlah yang menentukan judulnya. Redakturlah yang mengawasi isi berita. Jika ada kekurangan isi itu, maka redakturlah yang melengkapi gitu kan. Gitu ya. Lalu redakturlah yang menghubungi si wartawan gitu kan. Misalnya ada data yang kurang misalnya, atau narasumbernya yang kurang misalnya, maka sang redakturlah yang bertanggung jawab atau bertugas untuk mencukupi atau melengkapi kekurangan berita ya. Lalu kemudian setelah di data lengkap, lalu berita itu diberikan judul, judul berita ya. Lalu kemudian judul berita itu kan bisa dibagi, Pak. Apa? Ada yang berita headline, ada yang headline utama, ada headline 2, ada yang berita biasa gitu kan. Apa bedanya Pak Edward? Headline utama itu kita lihat dari konten beritanya juga. Konten berita, jenis beritanya, misalnya beritanya apakah itu berita politik kah, berita aktual kah, atau berita peristiwa lah, misalnya yang mungkin jadi isu hari ini gitu kan, itu bisa kita masukkan ke headline utama gitu. Dan nilai beritanya itu
kalau dibaca orang nilai beritanya itu cukup tinggi lah kira-kira. Oh, jadi sang redaktur terus nyusun ya, mana yang Iya, mana ya. inilah. Maka kalau kita lihat koran pertama itu pasti Kepala berita. Kepala berita ya. Ya. Karena setiap halaman koran yang kita buka itu, yang kita lihat pasti kepala berita kan. Kepala berita berarti ya. Yang headline news. Headline utamanya. Headline utama ya. Ah, iya itu. Oh iya iya. Lalu iya. kemudian ada headline 2 di bawah headline utama Iya misalnya. iya betul. Misalnya ada berapa? Apa yang menentukan sebuah berita itu menjadi headline utama? Ya itu mungkin dari greget beritanya juga Pak. Greget Dari berita ya. Bobot beritanya. Buat berita ya. Ya termasuk bobot kejadiannya, peristiwanya. Tapi yang penting adalah masuk kepada isu terkini lah, Isu terkini. isu faktual lah gitu. Kalau seandainya nih berita mau naik, mau dicetak, tiba-tiba nih, ini kan sudah disusun oleh sang redaktur. Ya. Tiba-tiba ada peristiwa hangat yang mungkin baru terjadi. Ya. Contohnya kebakaran, kecelakaan, Ya. gempa bumi segala macam. Itu pernah mesti berubah di Enggak. headline news. Itu Tidak. bisa kita oper ke halaman depan. Oh, baru halaman depan. Ya, kalau misalnya ada peristiwa insidental misalnya, yang jadi tiba-tiba misalnya kebakaran, kecelakaan misalnya, atau ada perampokan segala macamnya, Iya. itu kita langsung oper ke halaman 1 untuk halaman depan. Halaman depan ya. Ya, karena itu dianggap peristiwa besar. Peristiwa besar ya. Iya Pak. Tapi gini, Pak Edward sebagai seorang redaktur dan juga sebagai seorang wartawan di dalam namanya dunia jurnalis itu penuh dengan tantangan. Ya. Yang saya ingin tanyakan, pengalaman Pak Edward, sisi lain dari seorang jurnalis mencari sebuah berita, apakah Pak Edward pernah dapat tekanan atau ancaman misalnya? Ya, dibilang tekanan itu ada Pak. Kalau ancaman yang begitu berarti itu mungkin tidak ya. Tapi mungkin tekanan pernah. Tekanan pernah. Nah, misalnya ketika dia narasumber itu dia mau memuat berita, tapi setelah kita muat beritanya itu, dia malah komplain. Setelah berita itu kita olah, kita kasih judul segala macamnya, setelah terbit dia malah komplain. Iya. Katanya, bukan begini, bukan begitu bunyinya gitu kan. Lalu kita perbaiki lagi, dia manginnya Bapak gimana? Ya pokoknya jangan seperti itu bunyinya. Oh gitu. Seperti itu. Lalu kita bongkar lagi. Nah, setelah kita konfirmasi lagi, kita cukupkan datanya, kita cukup informasinya, Iya. supaya berita itu lebih berimbang gitu kan. Iya. Lalu kemudian setelah kemudian selesai dan mau diproduksi, mau dicetak lagi, dia nelfon lagi, tolong lihatkan hasil editing beritanya itu kepada saya. Nah, oke, kita kirimkan. Tapi setelah deadline itu hampir datang, dia malah disuruh bongkar lagi. Oke. Oh gitu ya. Ya, ada. Ada ya? Ada. Tapi berhubungan dengan konten berita. Oh. Tapi berhubungan dengan masalah jiwa atau masalah fisik kita, itu tidak ada. Tidak ada ya, ancaman tidak ada ya, insya Allah ya. Oke. Karena kita tetap berprinsip gini Pak. Kita menjadi wartawan itu kita bersikap adil aja. Sikap adil. Adil aja. Dan jangan bermain api lah istilahnya. Jangan bermain api. Artinya kita tetap bekerja sesuai dengan koridor kita, Oke. sesuai dengan kode etik jurnalistik. Apa sih kode etik jurnalistik? Ya, etika aturan-aturan yang memuat tentang pekerjaan kita sebagai seorang Kerjaan kita. wartawan, Pak. Baik. Sekarang saya begini. Saya seorang wartawan. Saya mau ngambil gambar orang ini, izin atau tidak? Oh, etikanya izin dulu atau tidak? Kalau misalnya Bapak mengambil gambar berkaitan dengan gambar yang agak vulgar, atau misalnya gambar yang agak berhubungan yang agak Vulgar lah. kemanusiaan lah, vulgar lah, itu Bapak harus minta izin dulu sama Ada izin. orang itu. Kalau tidak dia Izin dulu. kena kode etik ya? Ya, mungkin dia bisa jadi komplain. Iya. Saya nggak pernah nyuruh Bapak mengambil gambar saya gitu kan. Tiba-tiba gambar itu sudah dimuat misalnya, terus diterbitkan di media kita misalnya. Oh iya. Itu. Waduh. Dan satu lagi mungkin yang perlu kita hati-hatikan ya. Misalnya ada wartawan itu dia pengen gambar yang eksklusif, nah, gambar bagus misalnya. Iya. Seperti kejadian kecelakaan lah misalnya. Rupanya dalam kecelakaan itu si korban Iya. kondisinya itu maaf Pak ya, Ya berdarah. bukannya berdarah, mungkin sudah terpisah-pisah. Oke. Itu mungkin hancur lah. Iya. Nah, ada seorang wartawan itu dia pengen foto yang eksklusif. Iya. Itu sebenarnya ketika kondisi seperti itu secara etikanya itu
tidak boleh sebenarnya. Tidak boleh. Iya. Karena itu Pak, pertimbangan kemanusiaan Pak. Pertimbangan kemanusiaan ya. itu dia. Ini termasuk bagian dari kode Dia jurnalis. bagian dari kode etik juga itu. Kode etik ya. Aturan dalam peliputan juga itu. Itu aturan peliputan ya. Nah, itu kita kan tidak hanya sekedar mengutamakan eksklusifnya aja Pak, tapi juga kita ada pertimbangan kemanusiaan juga ada Pak. Iya, betul ya. Tapi kalau misalnya kayak erupsi Merapi kemarin, Iya. kita ingin gambar yang ketika asap asap mengepul itu. itu sangat bagus Pak. Kalau begitu ya, jadi dekatlah ke gunung itu, ambil foto eksklusif gitu ya. Iya. Kalau misalnya berani ke atas ketika asap itu, Iya. atau ketika debu itu lagi sedang tebal-tebal itu, ya Silakan. Iya. Itu cukup bagus. itu bagus. Nah, tapi kalau soal itu mati, yang lebih apa? Yang lebih suka mengambil itu wartawan televisi Pak, oh iya benar ya. TV kan, karena dia memang gambar itulah yang paling dia cari gitu kan. Ya kalau media cetak sebenarnya cerita ya. Lebih cerita. Cerita ya, betul ya. Karena cetak itu mungkin butuhnya cuma 1-2 foto lah. Dua Dan foto itu ya. bukan foto bergerak kan. Iya. Benar ya, betul. Kecuali foto yang bergerak, gambar bergerak seperti televisi gitu kan. Betul. Nah, dia betul-betul eksklusif itu yang dia cari gitu kan. Iya. Beda dengan koran. Iya. Oke. Sebenarnya sih kalau syarat sebuah berita itu seperti apa sih Pak Edward? Ya, sebuah berita itu kan selain konsep baku 5W1H itu, 5W1H, oke. data itu harus lengkap Pak. Data harus lengkap. Ya, maksudnya data itu narasumbernya harus ada. Narasumber, oke. Jika ada peristiwa itu data itu harus lengkap juga. Lengkap, oke. Ya. Terus keakuratan berita itu juga perlu. Ya, nilai berita itu juga perlu gitu kan. Jadi kita tidak sekedar membuat berita ini aja Pak, berita kepandangan mata aja. Oke. Tapi tanpa data memang susah juga berita itu di apa kan. Kalau seandainya gini, sebuah peristiwa yang akan dimuat oleh seorang jurnalis, mungkin itu melibatkan nama baik seseorang. Apakah apa yang mesti ditulis oleh seorang jurnalis? Misalnya apakah misalnya dua orang yang berselisih, Ya. apakah boleh ditulis satu peristiwa dari satu narasumber saja, atau memang harus mencari Harus dua-duanya. Harus dua-duanya. Ketika ada konflik antara dua orang, itu misalnya kita konfirmasi ke satu narasumber. Oke. Rupanya dari wawancara kita dengan satu narasumber ini, rupanya menyinggung Oke, yang kedua. Pihak kedua, oke. Berarti kita tidak bisa sepihak Pak. Tidak boleh ya? Harus dua-duanya. Nah, kalau misalnya satu pihak aja, dianggap kita tuh nggak netral. tidak netral, tidak berimbang ya? Tidak berimbang jadinya. Seperti itu Pak. Oh gitu, harus seorang jurnalis memang harus ini yang ngambil satu lagi ya? Satu lagi, termasuk berita korupsi misalnya. Iya, oke. Nah, itu kita tidak hanya kalau bisa kita tidak hanya mengambil narasumber dari pihak kejaksaan saja misalnya, atau pihak aparat hukum saja. Tapi kita juga kalau bisa kita dapat korbannya, itu bagus juga gitu kan. Iya, bagus juga ya. Benar ya. Supaya datanya lebih lengkap Pak. Lengkap ya. Kelengkapan data itu memang penting ya. Penting Pak, kelengkapan data itu. Kalau seorang redaktur tiba-tiba, andai ya, saya yakin Pak Edward tidak ada. Mestinya kalau seandainya seorang redaktur tiba-tiba datanya tidak lengkap, berarti apa yang harus dilakukan redaktur ketika memang ternyata ditemui lagi kan ada waktu error ya. Jadi itu dihubungi wartawannya ternyata tidak aktif, berita mau naik nih, maka redaktur lah yang langsung mengambil alih. Oh gitu ya, redaktur itu inspektur ya. Redaktur lah yang mengambil alih kan. Iya. Kalau misalnya wartawan itu nggak bisa dihubungi lagi, HP-nya sudah meninggal misalnya kan. Baterainya maksudnya. Baterainya oke. Nah, maka langsunglah redakturnya yang redaktur ya. mengambil alih. Oke, sisi lain di tengah-tengah media yang sifatnya sudah online, saya ingin tanya kepada Pak Edward, ketika Rakyat Sumbar ternyata sampai hari ini masih luar biasa, itu poin pertama Pak Edward sebagai seorang redaktur, yakin nanti media cetak akan tetap berlanjut? Apa langkah-langkah yang mesti dilakukan? Kalau keyakinan itu pasti ada ya Pak. Pasti ada, oke. Karena kami itu besarnya itu kan di media cetak. Dari awal itu kita jadi wartawan itu kan memang di media cetak. Nah, dengan banyaknya online hari ini, ya, kita tetap yakin bahwa media cetak itu pasti akan besar, Pak. Ya, betul ya, tetap ini ya, oke. Kuncinya adalah inovasi. Dan kalau ingin cari inovasi, bagaimana inovasi? Lihat berita Rakyat Sumbar.
Betul. bacalah layar sumber. Baca sumber, jangan sampai tidak membaca. Iya, karena inovasi itulah yang menentukan besar atau matinya sebuah koran itu sendiri. Iya, ya betul ya. Karena Betul. tanpa inovasi, pasti orang lebih suka baca online kan. Oh iya, betul ya. Karena mungkin antara lah inilah apa istilahnya kan. Iya. Karena beritanya itu per jam, Iya. per detik, per menit, per jam gitu kan. Sementara kalau di koran menunggu lagi keesokan paginya. Iya betul ya, betul ya. Nah, tapi misalnya kita berinovasi, tetap mempertahankan eksistensi koran kita, jati diri koran kita, ciri khas koran kita, saya yakin koran ini masih hidup, Pak. Oke, baik. Kalau begitu, saya sangat yakin kalau Pak Edward saya Dan kalau tidak. di Red Sumber itu, kita tetap satu kuncinya, Pak, Satu apa Pak? literasi, Pak. Literasi. Ini yang jadi pembeda ya. Iya, jadi Ya sahabat, ternyata kalau ini apalagi para guru ya, para Ya. guru dan orang yang disuruh menulis, ini memang bantuan menulis banyak orang kita lihat itu cukup banyak ya. Ada para guru, kelompok siswa, sampai menjuri keunan kita lihat ya. Ini sang jurnalis, sang redaktur dan juga sang panelis namanya enggak? Juri lah, Pak. Juri lah ya. Iya Anggap iya. aja saya ini ya bagi ilmu lah. Bagi ilmu lah, iya iya iya. Karena kalau saya disilahkan keren-keren itu, terkadang masih ada orang di atas kita. Ah betul ya, di atas langit masih ada langit-langit itu ya. Hah? Langit mana ya? Saya lagi masih ada langit, Pak. Langit ya, betul langit. Itu nggak boleh kita lupakan itu, Betul, Pak. betul. Iya iya, betul. Inilah Kalau kunci. kita menganggap kita udah hebat, rupanya masih ada yang hebat daripada kita, Pak. Iya iya betul ya. Iya, itu kuncinya. Iya, betul. Jadi seandainya kita diberi kepercayaan menjadi juri lah, jadi motivator lah, ngajar tentang jurnalistik lah, Oke. itu berarti anggaplah orang itu masih percaya dengan kemampuan kita, Pak. Saya tidak ragu itu. Tapi saya ingin bertanya kepada Pak Edward. Pertanyaan saya adalah, dari sekian masuk ke guru, mahasiswa, apa yang banyak ditanyakan orang terhadap sang pelatih ini? Tentang menulis ke apa? Atau apa tentang apa yang banyak diceritakan? Lebih banyak tentang pengalaman saya, Pak. Pengalaman. Ya. Hmm. Bagaimana pengalaman Pak Edward selama menjadi wartawan? Waduh. Pengalaman. Selama saya mengamalkan ilmu, Pak, itulah pertanyaan pertama yang ditanyakan. Pertanyaan pertama. Karena itu ada rumusnya. Iya. Karena pengalaman baik itu adalah apa, guru paling hebat itu adalah pengalaman. Pengalaman. Jadi sebelum dia cerita tentang Pak Ed, dia ambil gurunya. Jadi pengalaman dulu yang ditanyakan, Pengalaman Pak. Bukan ya. ilmunya, pengalamannya. Oke. Pengalaman yang mana yang sering Iya, Pak Ed iya. ceritakan? Pengalaman Pak Ed kan banyak. Pengalaman mana yang Pak Ed Ya, paling sering? pengalaman baik-baik aja, Pak. Ya kalau saya ceritakan pengalaman buruk nanti mereka pun ilfil, Pak. Lain bila betul. Hilang rasa dia. Betul. Iya, hilang rasa mereka. Iya iya iya. Kalau mau dia itu coba dia wartawan kok, Pak. Iya, iya. Wartawan kok macet ya kan. Nah, itulah, Pak. Betul. Jadi mereka diberikan pengalaman positif dulu, Pak. Oh gitu ya. Iya iya. Supaya mereka termotivasi. Iya. Tapi kalau kita kasih pengalaman yang kurang baik dulu, mereka ilfil, Pak. Iya benar ya. Ya kan, Pak? Oh iya sepakat. Tapi karena di sisi lain, memang Pak Ed punya pengalaman tidak baik, tidak menarik. Sebenarnya menarik semua, Pak. Tapi kalau yang tidaknya apa sih, yang pahit-pahit gitu apa sih? Ya, Ceritakan agak satu. yang begitu-begitu pahit itu nggak ada, Pak. Nggak ada. Ya, yang pahit-pahitnya ya itu, Pak. Apa tuh Pak? Saya ditelepon berulang kali sama narasumber itu, Pak. Tapi dia nggak tahu, nggak jelas Apa yang apa yang ditanyakannya itu kan. Oh gitu. Ya beritanya beginilah, karena sudah kita perbaiki. Oh salah lagi, salah lagi gitu kan. Oh gitu. Itu. Oh gitu ya. Kadang itu sudah mengganggu kita juga gitu, Pak. Iya. Kalau di jalanan ketika liputan itu ya kayak dapat insiden pernah, Pak. Insiden pernah ya? Apa insidennya Pak Edward? Saya pernah kecelakaan, Pak. Oh kecelakaan. Tapi itu tidak begitu fatal lah. Itu waktu ngambil berita, Ketika mengejar berita, Pak. mengejar berita ya. Jadi pewarta itu lebih berpacu dengan waktu, Berpacu dengan waktu dan berpacu dengan kondisi, Pak. kondisi ya. Ya. Waktunya berpacu. Tapi pernah pengalaman kayak gini enggak Pak Edward? Apa, Pak? Begitu Pak Edward mau meliput, tapi orang tak yakin Pak Edward sebagai wartawan. Ada nggak? Ya, saya dulu, Pak. Saya kartu pres ini jarang saya bawa, Pak. Jarang dibawa kartu pers. Oke. Karena kartu pres itu cukup satu kali aja lah saya mengeluarkan kartu pres, Pak.
Oke. Habis itu orang harus percaya aja bahwa saya ini media Pak. Oh gitu. Tapi bagi orang yang tidak mengerti, Hah? ya terpaksalah saya keluarkan kartu sakti saya Pak. Oh, keluarkan kartu sakti ya. Tapi kalau orang udah mengerti bahwa fungsi Saya dari wartawan media. itu apa, Oh, iya, iya. kita nggak perlu repot-repot mengeluarkan kartu sakti saya, kartu sakti kita Pak. Gitu ya, betul ya. Iya, iya. Makanya saya kalau di Bukit Tinggi ini saya jangan pakai Ya, siapa yang tidak terkenal? Bukan di Bukit Tinggi, di Rakyat Sumbar, Sumatera Barat. persoalannya bukan masalah terkenalnya Pak, Apa, Pak? bukan masalah terkenalnya, Persoalannya? karena orang udah tahu abangku wartawan Mas. Ya, kan? Iya sama tuh terkenalnya, Pak. Sama aja Pak ya. Aduh. Fungsi wartawan memang apa sih, Pak Edward? Hah? Fungsi wartawan apa sih? Ya selain mau pewarta memberi informasi, dia juga menjembatani Pak. Jembatan nih. Kayak sama lah ya ini ya. Maka kita berkolaborasi ya. Kolaborasi. Iya, media Makanya partner lah, media antara partner. Aspen dengan rakyat Sumbar itu senyawa Pak. Senyawa kan Aspen di Sumbar letaknya. Dijembatani oleh rakyat Sumbar. Iya. Untuk rakyat Sumbar Iya, dan karena untuk Aspen itu dunia. lembaga kemanusiaan Pak. Lembaga kemanusiaan betul. Dan rakyat Sumbar Bercerita tentang manusia tentang manusia. Demi kepentingan manusia juga Pak. untuk memanusiakan. Manusiakan manusia Pak. Ah, Sama dengan Aspen sebenarnya Pak. Aspen. Iya. Iya. Iya benar juga ya. Iya. Coba dikaji-kaji Pak. Iya, Pasti benar iya. Pak. Insya Allah benar kalau Pak Edward kan ini Iya. nih. Ah. Iya benar ya. Aduh, kalau tiba-tiba begini, Pak, saya ingin masuk ke berita rakyat Sumbar. Ini ada guru misalnya, ya kan? Ya. Itu dia mau nulis Pak Edward kira-kira begini. Apa yang idenya kalau guru mau diberitakan tentang apa awalnya ini kan mungkin yang nonton tapi tidak di Bukit Tinggi. Dia ingin masuk apa namanya tuh? Dia ingin masuk berita koran nih. Karena beda rasanya Pak Edward mungkin karena menulis dan ini ya. Saya masuk berita kalau ada gambar di koran itu, saya masuk koran. Beda dengan media online mungkin Iya. begitu ya, ya. Masuk koran nih, masuk koran gambar. Dulu begitu tuh Pak Edward. Iya. Karena sekarang itu kenapa tidak begitu tahu ada Pak Edward? Karena sering dimuat oleh rakyat Sumbar. Iya. Karena gambar mereka itu bisa dengan mudah keluar di koran. Hah? Makanya kita yang sering cari Pak. Oh gitu ya. Jadi mereka tuh malas dengan online lagi. Oh, rupanya di koran kita bisa keluar ya katanya. Iya Kan? betul ya. Rupanya tidak hanya di online aja bisa foto kita keluar Pak. Oh, iya, Di iya. koran juga bisa rupanya. Tapi disertai dengan karyanya. Oh gitu. Karya ya. Ya, saya pun heran akhir-akhir ini Pak. Apa? Saya nggak herannya kenapa di mana orang ini dapat nomor HP saya gitu kan. Iya. Iya, sekali bersebar kepada guru, disebar kalau yang lain kan. Tidak hanya guru Bukit Tinggi saja Pak, termasuk guru di daerah lain juga ada. Iya, guru tuh punya kawan, Ya. ya kan? Dia punya kawan lagi. Ya, kawan itulah yang menginformasikan kan. Iya betul. Tidak hanya guru aja Pak. Saya juga heran mahasiswa UNAN pun juga ada yang menghubungi saya. Mahasiswa atau mahasiswi? Mahasiswa dan mahasiswi Pak. Dua-duanya ada Pak. Benar sekali. Termasuk juga mahasiswa UIN juga ada. UIN ada ya. UNP juga ada. Aduh, benar-benar ya lah pelatihnya gurunya. Tidak hanya S1, tapi juga yang sedang program doktor juga pernah Pak. Program dokter ya. Ini menulis ini susah loh Pak Ed. Menulis kan sulit. Ya, Benar nggak sulit Pak Edward? sulit jika tidak kita laksanakan. Oh gitu ya. Tapi jika itu sudah berbicara tentang tugas wajib, Hah? nulis tuh gampang-gampang aja Pak. Oke. Karena sudah menjadi tugas wajib. Oke. Beban jadinya kan. Beban ya. Ya. Oke, saya ingin menulis, saya uji redaktur nih. Coba tulis satu bunga tentang kata tentang bunga. Ini redaktur. Ini bunga merah. Ya. Bunga merah. Ya, Ini namanya sekuntu bunga merah. sekuntum bunga merah. Ya, dengan bunga ini mungkin bisa melambangkan rasa cinta, Oke. melambangkan rasa sayang, Iya. rasa kasih, Ya. rasa bahagia dan sebagainya gitu kan. Oke. Ya. Hanya bunga ini orang melihat bunga ini kan sesuatu yang manis itu kan, Oh gitu. sesuatu yang ya kesannya itu cantik gitu Cantik lah. ya. Nah, gitu Pak. Bagaikan kumbang dan bunga. Kenapa orang sering membandingkan wanita itu dengan bunga Pak? Wanita. Jadi di balik warna ini ada Jadi wanita. ketika Bapak memandang bunga ini, Hah? Bapak bisa membayangkan seorang wanita Pak. Wah, ini rupanya menurut sahabat. Mungkin Bunda Pak Zul bisa Bapak bayangkan juga melalui bunga ini. Oh gitu. Jadi ketika nanti Bapak tatap bunga ini, Hah? lama-lama
Nanti di rumah Bapak tetap lama-lama juga bundanya Pak. Oh gitu. Jadi lihat warna Nah, ini, lihat warna ini bisa membayangkan tampak bundanya tampak anak-anak ya. bundanya anak di sini Pak. Tapi ini banyak loh Pak Edward. Kita lihat yang ini aja Pak. Kayak ininya, lihat ininya. Selalu ada saja lah kalau redaktur ini cara berkilahnya. Itu kan Pak? Iya benar. Ininya. Oke Ininya. oke. Iya. Oh, iya iya. Sudut pandang ternyata menentukan. Menentukan Pak. Iya Pak Edward lihat satu ya. Saya lihat blur. Saya nggak. Oh gitu satu Bapak lihat tata. yang ininya. Jangan ininya, lihat yang ininya. Oh gitu ya. Ya, Oh iya iya kan benar. berwarna Pak. Berwarna ya betul. Nah, betul. ketika kita melihat yang di rumah pasti berwarna-warna. Iya berwarna. Ini warnanya warna merah. Ini warna hati. Ya, warna hati. Dan lama hati juga kan. Oh iya ya benar ya benar hati. Jadi ternyata menulis itu sudut pandang ya. Iya, sudut pandang ya. Dari sudut pandang mana kita melihat tulisan itu. Iya. Termasuk Dia dari kalau mulai- lihat dari segi cinta ini ada wanita. Iya. Kalau dari segi lihat segi apa namanya itu segi semangat mungkin ini darah perjuangan. Merah darahku. Merah darahku ya. Putih tulangku. Putih tulangku. Iya. Iya betul ya. Iya betul ya. Iya. Sabar berkeringat kita. Betul kan Pak? Betul sekali ya. Itu. Jadi filosofi benda itu jangan Benda anggap remeh Pak. jangan anggap remeh. Karena itu bisa Oke. jadi sebuah karya. Sebuah karya. Iya. Lagi nih. Gelas. Nih. Ya, gelas ini makin berisi makin penuh Pak. Gimana sih? Sama dengan manusia. Iya. Ketika anak-anak Betul. siswa itu Hah? makin diajari, makin diberi ilmu, Iya, iya. dia pasti makin penuh kan? Itu beda dengan padi, makin berisi makin berundung. Iya. Ini makin. Jadi makin penuh Pak. Ya benar lah. Coba diisi lagi, melimpah ya Pak. Betul. Kan? Benar. Sama Oke, dengan oke. ketika anak-anak Ah. sekolah dikasih ilmu. Oke, oh gitu ya. Ke Ketika sana perginya ya. Ketika dia bisa disering dikasih ilmu di luar ilmu di sekolahnya, dia pasti makin penuh Pak. Ketika dia makin penuh, maka dia makin pintar, makin hebat, makin berprestasi. Oke. Betul kan Pak? Betul. Jadi satu pojok, satu benda itu bisa untuk beberapa kalimat ternyata ya. Iya, bisa. Oh iya. Tapi kalau udah melimpah-limpah dia berarti dia makin pintar itu Pak. Oh Sama gitu dengan ya. ini. Betul ya. Dan kalau dibawakan kepada sedekah yang melimpah itulah yang kaya. Iya. Ya kan? Iya. Kalau seandainya masih di dalam belum melimpah memberi manfaat keluar, itu masih belum kaya. Belum kaya. Belum kaya. Berarti masih punya kita sendiri. Punya Pak. kita. Belum punya Siapa orang bisa lain. berbagi, ya melimpah. Yang harus melimpah dulu. Berarti Pak tambah lagi. Iya. Makin melimpah dia kan, makin mengalir melimpah. rezekinya. Makanya itu ya, ilmu semakin dibagi makin berkah ya. Makin berkah. Iya benar. Dan makin mengalir dia Pak. Makin mengalir. Kayak air. Kayak air ini. Kayak air. Iya. Tapi airnya ditaruh bukan di gelas. Kalau di gelas tidak akan mengalir kan? Bukan. Bukan. Iya. Diserahkan Pak. Tapi ketika Bapak tambah lagi dia makin mengalir kan. Betul. Oh iya ya, kalau ditambah mengalir ya. Mengalir. Benar ya. Dia ya, bisa ya. mengalir ke sini gitu kan. Oke, di mana lah saya cari supaya tidak terjawab ini. Tapi Pak Edward pernah kehilangan ide nggak Untuk Pak? untuk menulis? Tidak. Tidak pernah. Tidak pernah. Karena memang mengalih ide menulis tetap dengan menghayal dulu Pak. Oh, menghayal dulu. Iya. Oke, ntar. Orang rumah marah-marah lalu jadi sebuah tulisan pernah. Orang rumah marah-marah di sebuah tulisan. Akhirnya jadi sebuah tulisan. Pernah nggak? Nggak pernah Pak. Nggak pernah. Berarti orang rumah nggak pernah marah ya? Nggak pernah marah. Dia pun marah pun sebentar Pak. Paling cuma 5 menit 10 menit. Habis itu saya diam, dia diam Pak. Gitu ya. Kalau orang rumah marah itu satu aja solusinya Pak. Apa tuh Pak Edward? Saya pergi dari rumah agak setengah jam. Oke. Lalu kemudian saya buat tidur Pak. Oh. Kebetulan saya jarang ketemu orang rumah Pak. Bapak Oh, kan gitu. tahu saya LDR Pak. Oh iya ya, cerita kita dulu LDR. Kelebihan orang LDR cara marah-marah gitu ya. Saya kena marah Pak. Itu Tapi iya tuh. kena telepon sering. Oh gitu ya. Iya. Kena iya. marah jarang. Hah? Kena telepon sering Pak. Kena telepon sering. Iya. Kena marah jarang, kena telepon sering. Iya. Aduh. Mungkin saya dulu Pak Zul memilih untuk ke ibu kota. Betul.
bundanya di sini, Iya. mungkin bapak jarang kena marah. Iya. Tapi kena telepon pasti sering pak. Iya benar. Lagi di mana gitu ya? Ya, gimana bi? Lagi kerja ya? Makanya Iya. saya itu Pak, saya karena malas ngangkat telepon, maka saya nggak pindah-pindah. Ah. Iya. Kalau Pak Zo pindah, kita ketemu. Enggak ketemu, enggak jadi nih sisi Nggak jadi, lain. seperti ini, Pak. Nggak akan tercetus ini. Iya benar-benar. Apa? Aduh, Pak Edward. Itu gini Pak, kalau dari pernah nggak Pak Edward melihat ketika pergi melatih atau mendengarkan orang-orang itu kemudian dapat inspirasi dari murid lah? Inspirasi dari murid. Ya, Ada Pak. ada. Ada. Pak Edward masih ingat Ya inspirasinya seperti ini Pak. apa? Mungkin di antara pertanyaan murid-murid itu, saya anggap itu sebuah saran, ada sarannya juga itu Pak sebenarnya. Itu saran. Iya. Oke. Ya misalnya ketika nanti kita memberikan ilmu jurnalistik misalnya, menulis rupanya murid itu bertanya, kalian juga saya anggap itu saran bagi saya Pak. Oh gitu. Oh jadi kalau nanti seandainya nanti kita teruskan, kita lanjutkan ini di sini, nah inilah langkah-langkahnya, ini trik-triknya, Iya iya iya. ini metodenya Iya, yang harus saya lakukan. Oh, iya. Seandainya ini bisa saya lanjutkan Iya. di sekolah ini, seperti itu Pak. Oh gitu ya. Jadi saya tidak hanya sekedar menjawab saja, tapi saya juga berpikir Pak. Oh juga berpikir Iya. ya. Oke. Mungkin inilah mungkin yang harus langkah-langkah yang harus saya lakukan ke depannya jika masih dilanjutkan di sini. Oke Nah, oke. seperti itu Pak. Tagline hidup supaya terus bisa menulis. Apa? Tagline hidup supaya kita bisa terus continue menulis. Setelah hidup Pak. Ya, tagline supaya bisa terus continue menulis apa Pak? Jangan pernah berhenti menulis Pak. Iya ya, ada kata lainnya memang itu. Jangan Pak. Iya iya benar. Betul besar. Benar. Jangan pernah berhenti menulis Iya. ya. Alasannya apa? Kenapa harus menulis Pak? Karena itu adalah bisa jadi karena inspirasi diri, Oke. kebutuhan, Hobi. iya kan? Iya. Ya, Manfaat bagi orang lain kali ya. manfaat bagi orang lain, mungkin berkah juga bagi diri kita sendiri Pak. Iya benar ya. Iya, makanya menulis jadikanlah menulis itu sebuah hobi. Menulis. Kata-kata itu pernah saya lontarkan Iya. berapa tahun yang silam. Berapa tahun yang silam? Iya. Di mana, Dan Pak? saya sangat yakin juga sekarang. Iya. Sudah berapa tahun yang silam, Iya. Pak Edward masih tetap menulis Iya. hari ini. Saya masih ingat itu Pak. Iya, iya. Kata-kata itu pernah Tapi sampai hari ke ini Pak. saya juga ingin mengungkapkan kata-kata kepada Pak Edward. Ya, apa itu Pak? Jangan pernah berhenti berkata-kata. Karena itulah saya juga terus kata-kata. Karena dengan kata-kata itulah awal dari menulis itu Pak. Oh, kata-kata awal menulis Iya. ya. Jadi memang kita mau cocok sinergi kalinya ya. Menulis itu harus dengan kata-kata Pak. Oh, dengan kata-kata Kalau ya. tidak ada kata-kata, apa isi tulisan itu Pak? Betul. Ya kan? Kalau nggak ada kata-kata, isinya apa Pak? Iya benar. Jadi semua itu sinkron Pak. Iya. Ada guru kita, Ada guru besar kita. Guru besar kita Al-Mukarram tuh kan, Iya. Firdaus Abi Iya, kan. Firdaus Kata beliau pernah berpuisi, judulnya Hening. Apa kata beliau dulu? Hening. Beliau kata beliau tuh, saya pernah berpuisi di depan kata-kata banyak orang. Iya. Judulnya Hening tanpa kata. Iya. Hening aja. Dari mulai baik satu sampai Baik satu. terakhir, tidak ada kata-kata. Tak ada kata-kata. Ini. Orang sudah melongo Orang sudah melongo. nunggu mana nih ya? Isinya mana Pak? Isinya mana Pak? Hening. Sesuai judul kan? Sesuai judul. Hening gitu kan? Iya. Suasana pun hening. Iya, suasana meneneng. Adakah Pak Edward ketika berita mau naik, ternyata alat bermasalah, Ada ketika jaringan melelet. jaringan lelet. Ya. Itu jujur Pak. Ya memang agak keluar itu. Apa? Kata-kata? Keluar kata-kata yang kurang menarik. Iya. Juga keluar tindakan saya yang kurang menarik juga Pak. Apa yang contohnya? Ya mungkin sedikit mentes meja gitu. Keras apa enggak gitu kan. Sedikit Di belakang redaktur yang emosi karena jaringan sahabat. ada juga mungkin menendang kursi. Kursi. Saya nggak bisa Seberapa bayar. Saya nggak bisa kuatkah
Seberapa kuat kaki meja dengan kita? Oh gitu ya. Aduh. Iya. Enggak, Oke. Pernah tuh. Iya kan memang harus panik karena kan kayak mau kena naik pesawat, ini pesawat mau naik gitu ya. Pesawatnya mau take off. Dek. Oh. Rupanya dia lalu terlambat. Iya betul ya. Iya. Oke, lampu mati pernah nggak? Pernah. Lalu apa solusi kalau Lampu mati, Hah? data yang saya kerjakan itu hilang, Pak. Wow. Tapi itu masih ada waktu. Ada waktu ketika genset udah hidup, Pak. Oh gitu. Oh Dan iya. pernah juga genset itu bermasalah. Saya bermasalah pula. Saya telepon lagi orang rekan saya di Padang. Oke. Tolong selesaikan. Oh. Karena jaringan di sini nggak ada yang Oh bagus. iya benar. Oh Iya. itu pula ya pakai jaringan ya. Hah? Akhirnya mereka maklum, Pak. Ah, iya. Ayolah, saya bantu. Antara kata dan data ya. Iya. Kata dan data. Iya. Semua akan berbicara di situ. Ya? Iya. Hmm. Jadi artinya ketika kita kendala, Pak, kita juga punya solusi untuk mengatasi kendala itu. Iya. Ketika kita tak bisa lagi mengatasi kendala itu sendiri, Ah. ya terpaksalah bantu orang lain, Pak. Oh iya benar Jadi ya. kita ini hidup tak bisa tanpa orang lain, Pak. Iya benar. Hidup tidak bisa tanpa orang lain. Iya. Mm-mm. Tolong diberitakan itu. Tagline juga itu. Tagline juga ya. Hidup tidak bisa tanpa orang lain ya. Iya benar ya. Termasuk Aspen, Pak. Aspen benar. Aspen tidak akan bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Itu kan, Tanpa Pak? bantu orang lain. Iya. Dan kita ngelola bantuan orang lain. Iya. Untuk orang lain. Untuk orang lain juga. Benar ya. Aduh, sahabat, minumlah kita satu dulu Pak Edward. Silakan, Pak. Hah, silakan Pak Edward. Kita bulan silakan Pak Edward. Luar biasa. Rasa air putih, Pak. Rasa air putih ya. Iya. Nah, Tapi ini inspirasi juga nih air putih itulah ini, sudut Pak. pandang. Yang putih itu gelasnya. Iya. Airnya bening. Airnya suci, Pak. Ada aja lelahnya. Ya nggak mungkin lah kita kasih air kotoran sama Pak Edward. Suci amat yang gimana, Pak? Bukan suci bersih. Suci bersih belum tuh. Artinya seputih. Artinya suci itu adalah melambangkan keputih, Pak. Oh gitu. Karena gelas ini juga bisa bicara rupanya, Pak. Gelas bisa bicara. Walaupun dia benda mati kan. Mana mati bunga pun bisa bicara kan? Iya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bunga ini bisa bicara kok, Pak. Iya benar. Kayak Merapi berkata tuh. Merapi berkata, Apa kata Merapi coba? konyol aja. Betul kan, Pak? Akhirnya dengan dia berkata cuma satu kata itu aja, Iya. semua manusia merasakannya kan. Iya benar ya. Itu katanya ya. Iya. Konyoha. Iya. Konyol. Iya. Konyol. Balas kalian dia kan. Benar ya. Aduh, redaktur. Tapi ketika awal Merapi meletus itu berita apa yang terpikir pertama? Kan kita belum ada tahu ada korban. Pak Ed berpikir berita tentang apa sih? Kalau Merapi meletus itu, Pak, Merapi meletus adalah efeknya gimana? Oh efek ya, terpikir efek. Oke. Iya. Karena kita membayangkan Gunung Merapi yang seluas itu, sebesar itu, dia akan membentang gitu, Pak, dan mencakup berapa daerah. Oh iya. Ketika satu kali dia batuk, apa efeknya? Dua kali, tiga kali dia batuk, apa efeknya? Iya. Jadi yang terpikir adalah berapa korban jiwa? Oh, berkorban. Kali beritanya berapa korbannya? Berapa korbannya? Pak Edward angkat berita pertama sekali tentang Merapi apa? Tentang peristiwanya dulu, Peristiwa ya. kronologis peristiwanya. Kronologis peristiwanya. Lalu kemudian berapa? Ya itu satu hanya lah kan, kapan meletusnya. Terus ada nggak korban jiwanya, ada nggak korban luka-lukanya, gitu kan? Nah, lalu kemudian dikonfirmasi lagi untuk data berikutnya, Oke. ya kan? Misalnya berapa pendaki lagi, berapa pendaki yang sedang ada di atas Merapi saat abu vulkanik itu datang. Itu narasumbernya siapa tuh Pak? Itu sumbernya dari kepala Badan Penanggulangan Bencana masing-masing daerah gitu kan. BPBD ya? Ya. Oh, BPD gitu. Agam, BPD Bukit Tinggi, Tapi kalau Badan Vulkanologi Badan SAR, besar ya? Basarnas. Oke. Lalu pusat vulkanologi. Vulkanologi gitu ya. Itu di belakang Balok kan? Ya, di belakang Balok. Jadi pusat vulkanologi itu terkait perkembangan dari erupsi. Kata pusat vulkanologi seperti apa beritanya itu? Iya. Tidak ada baba. Tidak ada apa-apa. Dia Oke. seperti nggak tahu aja, Pak. Nggak terbaca ya? Baca. Ya, artinya mungkin karena cuaca mendung mungkin kan. Itu kan kemungkinan lagi sebenarnya kan. lagi. Sebenarnya alat itu kan bergerak terus begitu, kayak nulis pena kayak gini dia kan. Iya.
Betul Pak. Tapi kecuali waktu gempa pasti gini-gini ya kan? Nah, iya. Pasti goyangnya lebih kencang lagi kan. Oke. Iya ya, benar juga ya. Oke Pak Edward, kalau orang bertanya bulan nih nanti, kantor Pak Edward di mana nih? Kantor Rakyat Sumbernya mana nih? Kantor Rakyat Sumber itu berada di Jalan Pitu Kabun depan Radio Jam Gadang. Di sini pula rupanya. Sekarang dulu rasanya di Padang Luar. Dulu di Aur Kuning Pak. Aur Kuning ya. Iya. Oke. Sekarang udah pindah ke Jalan Pitu Kabun. Berarti tempatnya di Pintu Kabun. Di Pintu Kabun. Tempatnya di Pintu Kabun. Tidak jauh dari kantor Aspen. Tidak jauh dari kantor Aspen. Iya. Kalau kita teruskan ke sana itu sampai di Bukit Api. Kalau kita lurus di Kampung Pelasan, Kebulasan, Simpang 3, tiba-tiba belok kiri, belok kiri, lurus, Pak. lurus. Kalau ke atas ke Bukit Api. Ke Bukit Apit. Lalu turun lagi ada namanya tempat Jun's Cafe, itu namanya kopi Bukit Api Binaan Aspen. Iya. Tapi yang lebih dekatnya itu belok kiri dari sini Pak. Belok kiri dari sini ya. Kalau dari sini ya. Lurus saja. Oh ya lurus ya, betul ya. Tapi Radio Jam Gadang lah. Dah, Kalau pokoknya dilacak. depan Radio Jam Gadang lah. Benar ya. Ya. Jika ada mungkin pemirsa sisi lain Aspen yang ingin berkunjung ke Sumbar, mungkin ingin mengantarkan tulisan atau Iya. apapun lah, Iya. silakan datang ke kantor Rakyat Sumbar di Pintu Kabun, Iya. depan Radio Jam Gadang. Gitu ya. Mana tahu ini ya. Saya ingin masuk koran, bagaimana caranya? Iya. Jadi kalau dulu soal LDR tanya Pak Edward, hari ini soal masuk koran tanya Pak Edward. Bagaimana caranya Pak Edward kami masuk koran? Tanya Pak Edward. Iya. Betul kan? Langsung tanya saya aja, Tanya Pak. Pak Edward. Iya. Dan saya kebetulan di kantor itu sampai malam Pak. Sampai malam ya. Tapi bukan buka 24 jam kan? Hampir Pak. Tapi saya nggak tidur di kantor, saya tak pulang Pak. Oh iya. Ajalah, Pak Edward, benar. Ya saya kan memang ibaratnya kalau saya lagi malas pulang itu mungkin saya pulang jam 12. Tapi berarti memang baca terus begitu ya. Saya tetap mencari inspirasi lah gitu. Inspirasi ya. Iya. Kalau dari Aspen apa inspirasi Pak Edward? Inspirasi kemanusiaan Pak. Sahabat, apa ditanya dimakan sama Pak Edward? Ya namanya wartawan. Inspirasi kemanusiaan dan demi kemaslahatan umat kan. Aduh, ya seperti apa sih? Ya. Seperti apa sih? Ya dengan memberikan bantuan kan. Oh iya benar ya. Jadi bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan, baik itu pendidikan kan, anak yatim, ekonomi kerakyatan segala macamnya, silahkan datangi Aspen. Dan kita informasikan hari ini. Kita memastikan Hari ini tanggal 23 kita buat jalan-jalan anak yatim. Oke, siap. Itu kan? Nah, itu. Tapi Itulah jangan bentuk komitmen Aspen. Komitmen Kan? Aspen. Jangan Pak Ed buat pula berita nanti. Nanti masuk koran Aspen. Ya kalau memang itu positif aja, apa salahnya Pak? Iya. Yang penting kan Aspen sayang anak yatim. Kan? Sayang anak yatim. Baik Pak sahabat, sisi lain ternyata seorang jurnalis memang itu kemahiran seorang jurnalis, memiliki wawasan yang luar biasa, ditanya dari sudut manapun karena dia memang membidik sudut pandang kan. Ini bentar-bentar lagi membalik ke kita pertanyaan nih kayak gitu ya. Sebelum pertanyaan itu membalik kepada kita, cukuplah kita hentikan sampai di sini. Dan untuk itu sebelum kita tutup, tentu Pak Edward mungkin closing statementnya kita persilahkan dulu kepada Pak Edward. Ya, closing statement saya tuh ini aja Pak. Ya jangan berhenti menulis. Jangan berhenti menulis. Dan hidup ini kita tak bisa sendiri. Hidup tak bisa sendiri. Oke. Pasti harus ada bantuan orang lain. Pasti butuh bantuan orang lain. Iya. Itu saja. Itu saja. Akhirnya saya Zulfa Miadi Saya Edward. mengucapkan terima kasih. Ya, Akhir kalam. sama-sama. Waalaikumsalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.